Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami harap adik-adik semua penuh dengan sukacita dan siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hari ini Kak Ruth nanti akan ditemani oleh Kak Bernadette yang akan membantu untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap untuk memulai IMPA pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, Kak Ruth mau aja adik-adik untuk pujikan satu lagu, yaitu Matahari Bersinar Terang. Kita pujikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbakkan bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, kita sudah pujikan satu lagu, dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini juga, kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi adik-adik boleh lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari tadi, dimulai dari kami bangun tidur hingga saat ini. Tuhan, kami siap untuk mengikuti IMPA. Tuhan, kiranya boleh berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan mau hadir di dekat kami Tuhan, untuk membimbing dan memimpin kami, supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang disiapkan Alkitabnya. Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada minggu hari ini akan terambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Yang sudah ketemu boleh dibaca bersama-sama dengan Kak Ruth ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, kita sudah membaca Mazmur Pujian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita panggil Kak Bernadette dan kita undang Kak Bernadette yang akan menyampaikan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu dulu, yaitu Baca Kitab Suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, terima kasih jika pada kesempatan pagi ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh berada bersama-sama untuk belajar tentang firman-Mu. Kami sungguh membutuhkan hikmat daripadamu agar kami boleh mengerti dan bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, bacaan kita pada hari ini akan diambil dari Markus 7 Markus 7 ayat 1 sampai 16. Kak Bernadette akan bacakan ya. 7 ayat 1 sampai 16. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat
bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Nah, itu tadi bacaan Alkitab kita hari ini. Tadi kita mendengar tentang orang Farisi. Adik-adik tahu tidak siapa orang Farisi itu? Orang Farisi itu adalah keturunan dari bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel. Ya, masih ingat kan cerita tentang orang Israel yang dibuang ke Babel? Kenapa mereka dibuang ke Babel pada waktu itu? Ya, karena orang Israel tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka dibuang ke Babel. Nah, karena hal itu, orang-orang Farisi ini yang mereka sudah kembali dari pembuangan berusaha untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Mereka berusaha untuk menjaga kehidupan mereka setiap hari agar sesuai dengan perintah Tuhan. Sebenarnya baik ya adik-adik ya, ingin taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini ternyata melebihi yang seharusnya, yaitu mereka kemudian membuat perintah-perintah sendiri. Mereka membuat penafsiran-penafsiran dari perintah Tuhan dan kemudian membentuk peraturan-peraturan yang dikenakan kepada orang-orang Israel. Dan mereka menganggap peraturan-peraturan yang mereka buat itu setara atau sama dengan perintah Tuhan sendiri. Jadi yang tidak melakukan dianggap berdosa. Contohnya tadi yang kita baca, orang Farisi menganggap orang yang makan dengan tangan yang najis, artinya tangan yang belum dicuci itu bersalah gitu. Padahal memang benar ya, kalau makan dengan tangan kotor itu memang tidak baik karena bisa bikin sakit perut, tapi kan tidak berdosa juga gitu ya. Kemudian mereka juga membuat peraturan. Tadi Tuhan Yesus katakan mereka kan ada perintah dari Tuhan bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu. Tetapi orang Farisi membuat perintah sendiri, membuat peraturan sendiri. Kalau orang yang mempunyai uang untuk memelihara, untuk merawat orang tua, tetapi uang itu sudah dikasihkan kepada untuk persembahan, mereka tidak perlu lagi menghormati atau merawat orang tuanya. Wah, jelas-jelas salah ya adik-adik. Dan apakah ini berkenan kepada Tuhan? Tentu tidak. Tadi Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-6 ya, berkata begini, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, jadi adik-adik, apa yang dilakukan orang Farisi ini sudah tidak pernah di hadapan Tuhan. Karena mereka apa? Menambah-nambahi sendiri, membuat peraturan-peraturan sendiri, dan menganggap peraturan yang mereka berikan itu setara dengan perintah Tuhan. Padahal kita semua tahu ya, kita memang harus taat kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Tetapi bukan dengan membasuh tangan sebelum makan, bukan dengan membawa persembahan yang banyak ke gereja. Bukan seperti itu taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi taat dan setia kepada Tuhan adalah melakukan hukum-hukum Tuhan. Adik-adik tahu apa hukum yang pertama? Ya, Kak Bernadette akan bacakan ya. Sebentar. Dari Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kak Bernadette bacakan ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, adik-adik, jadi kita lanjut ya untuk ayat yang ke-38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan menegaskan bahwa untuk berkenan kepada Allah itu bukan dengan seperti yang diperintahkan oleh orang-orang Farisi tadi, membasuh tangan sebelum makan. Kemudian kalau dari pasar mencuci tangan, mencuci kaki. Bukan seperti itu, tetapi dengan kasih. Semuanya didasarkan pada kasih. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mengasihi sesamanya? Siapa sih sesama kita? Ya, ada orang tua, ada papa mama. Mereka harus kita kasihi. Bagaimana caranya? Dengan membantu mereka di rumah, menjaga adik, menghormati kakak, menghormati guru, menghormati orang tua. Gitu ya. Kalau ada teman yang tidak bisa pelajaran, mungkin kita bisa bantu. Nah, dengan dasar kasih itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, gitu ya adik-adik. Mari kita akan berdoa supaya Tuhan menolong kita melakukan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mari kita kembali berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami pelajari pada hari ini. Kami sungguh mohon nikmat-Mu Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu, boleh mengerti dan boleh mengajarkannya kepada banyak orang. Bapa, kami juga berdoa pada hari ini untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menjamah, memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berkenan agar COVID ini Tuhan boleh segera berlalu ya Bapak. Kami juga berdoa bagi orang tua kami masing-masing Tuhan di dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami melalui orang tua kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan menolong agar mereka boleh mengajarkan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Bernadette, sudah berdoa syafaat juga, berarti saatnya kita akan memberikan sedikit dari apa yang kita punya sebagai persembahan kita. Jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik, persembahan yang adik-adik berikan boleh seperti biasanya ya dimasukkan ke dalam celengan ayam yang adik-adik punya. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk bawakan pujian Bawa persembahanmu, 1, 2, 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu,
ucaplah syukur. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa syukur. Depan tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, baru saja kami semua boleh memberikan sedikit dari apa yang kami punya sebagai persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh layakkan persembahan kami ini Tuhan, dan kiranya melalui persembahan kami ini, persembahan kami boleh menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat dan dilakukan pesan-pesan dari firman Tuhan yang tadi disampaikan Kak Bernadette. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ruth mau ajak adik-adik pujikan satu lagu bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini ibadah sudah kita selesaikan. Mari kita akan berdoa. Bapa surga, terima kasih karena Tuhan berikan kelancaran di dalam seluruh ibadah kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.